Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang keempat ini, di sini Ibu akan mengajarkan kalian mengenai peramalan atau bisa disebut forecasting demand. Nah, di mana di sini pertama pengertian. Peramalan atau forecasting adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan, di mana berdasarkan horizon waktu peramalan dibagi tiga, yaitu peramalan jangka pendek, peramalan jangka menengah, dan peramalan jangka panjang. Peramalan jangka menengah dan panjang berkaitan dengan permasalahan yang lebih menyeluruh dan mendukung keputusan manajemen yang berkaitan dengan perencanaan produk, pabrik, dan proses. Sedangkan peramalan jangka pendek biasanya menetapkan metodologi yang berbeda dibandingkan peramalan jangka panjang. Sedangkan yang ketiga adalah peramalan jangka pendek lebih cenderung lebih tepat dibandingkan peramalan jangka panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan perubahan setiap harinya. Dengan demikian, semakin panjang horizon waktu, maka ketepatan peramalan semakin berkurang. Langkah-langkah sistem peramalan: 1. Menetapkan tujuan peramalan. 2. Memilih unsur yang akan diramalkan. 3. Menentukan horizon waktu peramalan. 4. Memilih jenis model permodelan. 5. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan peramalan. 6. Membuat peramalan. 7. Memvalidasi dan menerapkan hasil peramalan. Ini adalah sistem langkah-langkah dalam proses peramalan ya, atau broadcasting ya, di dalam manajemen operasional. Selanjutnya, peramalan bersifat perkiraan yang memungkinkan kejadian di masa depan. Jadi hanyalah kebetulan jika apa yang diramalkan atau diperkirakan sesuai dengan kondisi aktualnya. Jadi di mana peramalan ini sangat penting ya. Di mana ketika kita ingin membuat suatu tujuan ya, tujuan dalam membuat suatu hasil, dalam memproduksi suatu produk, maka kita perlu adanya peramalan. Peramalan itu adanya tuh apa yang nanti akan kita lakukan untuk menuai hasil yang maksimal dalam memproduksikan sebuah produk ya, di dalam suatu manajemen. Nah, selanjutnya pendekatan dalam peramalan. Pendekatan dalam peramalan bisa dilakukan secara kualitatif, di mana peramalan yang menggunakan model sistematis dan statistik yang beragam dengan data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk peramalan permintaan. Peramalan yang menggabungkan faktor seperti intuisi, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai pengambilan keputusan untuk beramal menggunakan metode Delphi. Nah, model peramalan kuantitatif itu satu, model deret waktu, dan ada model asosiatif yang kedua, di mana satu model deret waktu bisa mendekati seperti adanya pendekatan naif, rata-rata penggerak, dan penghalusan komponensial. Sedangkan model asosiatif yaitu dengan adanya proyeksi tren dan regresi linear. Peramalan waktu deret. Peramalan waktu deret didasarkan pada urutan dari titik-titik data yang berjarak sama dalam waktu, mingguan, bulanan, ataupun kuartalan ya. Nah, serta dalam menganalisis deret waktu berarti membagi data masa lalu menjadi komponen-komponen, kemudian memproyeksikannya ke masa depan. Deret waktu mempunyai 4 komponen, yaitu tren, merupakan pergerakan data sedikit demi sedikit meningkat atau menurun. 2. Musiman adalah pola data yang berulang pada kurun waktu tertentu, musim semi, musim panas, musim dingin, ataupun salju. Ketiga, siklus, pola dalam data yang terjadi setiap beberapa tahun. Siklus ini biasanya terkait pada siklus bisnis dan merupakan satu hal penting dalam analisis dan perencanaan bisnis jangka pendek.
Variasi acak yaitu merupakan satu titik khusus dalam data yang disebabkan oleh peluang dan situasi yang tidak lazim. Variasi acak tidak mempunyai pola khusus sehingga tidak dapat diprediksi. Oke, demikian presentasi dari Ibu yaitu mengenai peramalan dalam manajemen operasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam manajemen operasional untuk mencapai suatu tujuan perlu adanya peramalan, di mana peramalan itu merupakan suatu seni atau ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.